Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sulistiana Ningrum, NIM 1901111000003, Prodi Agroteknologi kelas A. Nah, di sini saya akan menjawab tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Nurul Arifianti. Nah, untuk persoalan yang pertama yaitu adalah hubungan antara karakter, kompetensi, dan juga kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia. Nah, menurut saya, jika karakteristik sumber daya manusia tersebut baik, maka kedepannya organisasi tersebut akan berjalan dengan baik. Dan hal ini menjadi suatu keuntungan pada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan karena dalam struktur organisasi sumber daya manusia yang baik akan membawa organisasi atau perusahaan tersebut menjadi semakin maju dan semakin berkembang. Nah, apalagi ditambah dengan kompetensi. Nah, di dalam kompetensi ini yaitu suatu kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia tertentu, dan ini tuh dia memiliki keterampilan dan juga pengetahuan, maka akan menambah nilai plus pada organisasi tersebut. Nah, hal lain jika sumber daya manusia tersebut melemah, maka organisasinya akan semakin terbelakang gitu ya. Namun jika sumber daya manusianya itu yang baik menjadi seorang pemimpin, maka itu hal yang sangat baik dan sangat tepat dalam memanajemen sumber daya manusia yang dimilikinya. Nah, nanti sehingga dengan manajemen sumber daya manusia yang baik dan benar, maka nantinya dirinya ini akan dipandang lebih tinggi dan juga dapat memimpin sebuah organisasi. Nah, contohnya pada suatu organisasi himpunan mahasiswa, jika pemimpinnya tersebut baik, berkarakter baik, maka manajemen sumber daya manusia pada anggota-anggotanya akan semakin baik juga. Untuk selanjutnya yaitu persoalan nomor 2, yaitu penerapan dan metode dari perencanaan, desain, dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, dari yang saya ketahui untuk metode ini ada 3, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan juga metode kuesioner. Untuk metode observasi yaitu dengan mengamati seorang karyawan secara langsung dan mencatat semua apa yang dilakukan oleh karyawan tersebut, baik itu tugas maupun tanggung jawabnya atau tidak, dan juga mencatat keterampilan yang dibutuhkan serta bagaimana cara si karyawan ini dalam mengalami tantangan dan bagaimana cara memecahkannya. Kemudian yang kedua yaitu metode wawancara, merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada calon karyawan. Nah, untuk metode wawancara ini biasanya dilakukan pada wawancara kelompok, wawancara dengan supervisor. Wawancara dengan supervisor ini untuk mendapatkan hasil yang jujur dan benar, maka kita harus menanyakan juga pada teman-teman yang lainnya. Kemudian untuk wawancara ini harus dilakukan secara hati-hati dan teliti untuk mendapatkan calon karyawan yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu metode kuesioner. Nah, untuk metode kuesioner ini adalah metode yang sering digunakan pada saat melakukan perencanaan, desain, dan analisis jabatan. Nah, metode pengumpulan data dan informasi ini untuk analisis jabatan biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab langsung oleh calon karyawan yang akan kita analisis jabatannya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga tentang rekrutmen. Yang pertama,
Tujuan dari rekrutmen sendiri ini adalah untuk mendapatkan calon karyawan yang memungkinkan pihak manajemen atau pihak yang merekrut untuk memilih atau menganalisis calon sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian untuk sumber internal dan sumber eksternal rekrutmen. Sumber internal merupakan proses pengisian peran terbuka dengan memanfaatkan sumber daya manusia internal dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk sumber eksternal yaitu rekrutmen dengan proses pengisian peran yang kosong di suatu perusahaan melalui proses hiring karyawan baru dari luar organisasi atau luar perusahaan tersebut. Kemudian untuk kelebihan rekrutmen internal yaitu yang pertama, semangat kerja dari calon karyawan tersebut itu lebih tinggi atau lebih baik, kemudian penilaian kemampuan lebih baik, kemudian untuk biaya rekrutmen lebih rendah atau pada lowongan tertentu, kemudian biaya rekrutmennya itu lebih murah. Dan selanjutnya yaitu kelemahan rekrutmen internal, yaitu yang pertama, dapat menimbulkan suatu pertikaian politik promosi jabatan, kemudian yang kedua menghambat ide-ide baru, yang ketiga kebutuhan akan program pengembangan manajemen dan pelatihan ini yang mendesak. Kemudian kelebihan dari rekrutmen eksternal yaitu tidak adanya kelompok politik yang beraliansi pada suatu organisasi, kemudian dapat membawa wawasan yang baru, dan yang terakhir dapat membawa gagasan dan pendekatan yang baru pada calon karyawan yang telah direkrut. Kemudian kelemahan pada rekrutmen eksternal yaitu jika pemilihan sumber daya manusianya salah, maka itu akan menimbulkan masalah yang baru. Kemudian kemungkinan pada calon karyawan yang telah kita rekrut itu masih membawa perilaku lama yang kurang baik. Kemudian penyesuaian atau orientasinya itu membutuhkan waktu yang lama untuk di perusahaan yang baru. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.